Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanil kiram, bahasan terpenting kita selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pengajar yang sukses adalah berusaha untuk meraih dan memiliki sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para rasul, yaitu dengan mengerahkan segenap kemampuan kita untuk beramal dengan contoh nyata, mempraktekkan sifat-sifat mulia yang dimana para rasul pernah berjuang dengannya untuk mendidik umatnya. Berikut 10 karakteristik pengajar sukses yang saya kutip dan saya ringkas dari buku Mencetak Generasi Rabbani karya Abu Ihsan Al-Athari dengan sedikit perubahan dan penambahan. Yang pertama, ikhlas. Rawat dan didiklah santri kita dengan penuh ketulusan dan niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Canangkan niat semata-mata untuk Allah Ta'ala dalam seluruh aktivitas pengajaran tahsin dan tahfidz kita, baik berupa perintah, larangan, nasihat, pengawasan, dan hukuman. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Ya, benar. Kita akan memperoleh hasil kerja kita menurut kadar niat yang terpatri dalam hati kita. Semakin tinggi tingkat ketulusan dan keikhlasan, semakin besar pula balasannya di akhirat, dan semakin tinggi pula martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas, selain mendatangkan keridhaan dan pahala Allah Ta'ala, juga akan meneguhkan hati kita di saat ujian datang. Dan hati kita akan tetap lapang bagaimanapun hasil yang kita raih setelah usaha dan doa. Yang kedua, bertakwa. Inilah sifat terpenting yang harus dimiliki seorang pengajar, yaitu takwa yang didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. An la yaraka Allahu haitsu nahaka wa la yafkida haitsu amarak. Menjaga agar Allah tidak mendapatimu pada perkara yang Dia larang, dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu pada perkara yang Dia perintahkan. Yakni mengerjakan segala yang Dia perintahkan dan menjauhi segala yang Dia larang. Santri yang soleh adalah rizki. Mudah-mudahan karena ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan jalan keluar bagi setiap urusan kita semua dan memberikan rizki yang baik kepada kita semuanya. Yang ketiga, berilmu. Sebuah keharusan bahwa pengajar harus berbekal ilmu yang memadai. Ia harus memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dasar pendidikan Islam, mengetahui halal dan haram, prinsip-prinsip etika Islam, serta memahami secara global peraturan-peraturan dan kaidah syariat Islam. Terlebih lagi kaidah-kaidah tajwid beserta hafalannya. Mengapa? Karena dengan mengetahui semua itu, pengajar akan menjadi seorang alim yang bijak, meletakkan sesuatu pada tempatnya, mampu bersikap proporsional dalam memberikan materi pendidikan, mengajar dan memperbaiki dengan berpijak pada dasar-dasar yang kokoh, mendidik dan mengarahkan anak didik dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta memberikan contoh yang baik kepada mereka dengan keteladanan yang agung dari Nabi dan para sahabat beliau. Yang keempat, bertanggung jawab. Milikilah rasa tanggung jawab yang besar dalam pendidikan santri, baik aspek keimanan maupun tingkah laku kesehariannya. Rasa tanggung
akan senantiasa mendorong upaya menyeluruh dalam mengawasi santri dan memperhatikannya, mengarahkan dan mengikutinya, serta membiasakan dan melatihnya. Yang kelima, sabar dan tabah. Dua sifat ini mutlak dibutuhkan oleh setiap pengajar. Sebab dalam proses pendidikan tentu sangat banyak tantangan dan ujian. Baik tantangan yang berasal dari diri kita sendiri maupun para santri. Yang keenam, lemah lembut dan tidak kasar. Inilah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Muttafaqun alaihi. Yang ketujuh, penyayang. Kita sering tidak sadar bahwa para santri yang masih bersih dan polos dan belum terkena banyak pengaruh itu lebih bisa membaca perasaan orang yang berinteraksi dengannya. Mereka dapat merasakan mana orang yang menyayanginya dan mana yang tidak memiliki perasaan sayang kepadanya. Perasaan sayang ini yang akan menjadi penghangat suasana dan menjadikan proses pengajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Salah satu kunci kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabatnya adalah beliau yang ramah lagi penyayang. Yang kedelapan, lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel bukan maksudnya lemah dan tidak tegas, namun harus difahami secara luas dan menyeluruh. Maksudnya di sini lebih mengarahkan kepada sikap mempermudah urusan dan tidak mempersulitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahlah, jangan membuat sulit, dan berikanlah berita gembira. Janganlah kalian membuat orang lain lari. Muttafaqun alaih. Yang kesembilan, tidak mudah marah. Sifat mudah marah merupakan bagian dari sifat negatif dalam pendidikan. Jika seorang pengajar mampu mengendalikan diri dan menahan amarahnya, maka hal itu akan membawa keberuntungan bagi dirinya dan juga anak-anaknya. Karena sebagian besar kemarahan itu datangnya dari setan. Dan yang terakhir, ataupun yang ke-10, dekat namun berwibawa. Pengajar yang sukses adalah pengajar yang benar-benar dekat di hati santri. Santri selalu merindukannya. Mereka merasa gembira dan bahagia bersamanya. Ya, pengajar yang mengasihi dan dikasihi. Santri bukannya takut padanya, namun merasa sayang, hormat, dan segan untuk melanggar perintah-perintahnya. Demikian yang disampaikan Akhukum Fillah Abu Fauzan.